Hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, pekan biasa yang pertama. Misa pada hari ini dikhususkan untuk intensi para arwah-arwah yang didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Namun sebelumnya kita juga berdoa mohon kelancaran dalam bisnis dan kesehatan yang prima untuk keluarga Bapak Anton dan juga keluarga Bapak Bambang Hermawan. Dari Ibu Tresna di Jakarta, mohon keselamatan arwah Ibu Lili Setiawati, Bapak Deliangkwi, Ibu Oi Chongnyo, Bapak Tanjok Ik, Bapak FR Hartanto, Bapak Masli, Ibu Tan Honglan dan Ibu Oi Yan Siok Nio serta keluarga lainnya. Dari Ibu Tresia Liubun, mohon keselamatan arwah Bapak Benedictus Benigo, Bapak Wilhelmus Liubun, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, Ibu Albertina Liubun. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk Ibu Cha Sioke Samsotien, Hartono Kunadi, Herminingsih, dan Mak Loy Rumengang. Dari Fransiskus di Batumas, untuk arwah keluarga di Punung, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amel Tajok Aliak Incu. Dan untuk arwah keluarga di Batumas, Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip Bindang Soyam Alus Ita Veronica Fingkil Sodot dan Sonda. Dari Bapak Rawi Sunardi di Cilengsi Bogor, untuk Yohanes di Sakon dan Yosef di Kokjong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk keselamatan arwah Daniel Chung Cekiong dan Gloria Dorothea. Dari Cece Maria Porjadi Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan serta Bapak Agustinus Hadi Sunarsia. Dari Bapak Bambang Hermawan, untuk arwah Lim Cheng Kiang dan Lim Cheng Kiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk Roscoe Francisco Ginger Gabriel Ho. Dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah Anigo Bernard Cheng Chien Chai Ko Nairbo Bue Si Hianyo Si Kuat Tiang Lucia Tanmo Nio Maria Yosef Fiane Yohanes Kotienyo Kotainyo dan seluruh keluarga yang didoakan. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk Bapak Budiarjo, Widi Broda, Pinarti, Lani Lokando, Johnny Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Gregoria Edariani di Kucing, untuk arwah Bapak Octavianus Abuy, Kakak Martina, dan Kakak Kumbay. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Andreas Prapto dan Yosef Budi Wijaya. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Hari ini kita memperingati pesta wajib Santo Antonius Abbas, seorang pertapa. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui dan diceritakan kepada kami oleh para leluhur. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu. Selamat sore Bro Akeng. Tidak mematuhi sabda Tuhan menyebabkan Israel menjauh dari Tuhan. Sebaliknya sikap iman yang ditunjukkan si lumpuh dirasa cukup oleh Yesus untuk mengampuni dosanya. Dosa dapat membuat kita lumpuh, namun Kristus memberi harapan asal kita mau membuka diri kepadanya. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria,
kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber kedamaian dengan perantaraan manusia seperti kami, yaitu Yesus dari Nazaret. Engkau menyatakan dirimu kepada kami. Kami mohon, semoga kami mengagumi sabdanya dan membuat kebijaksanaan serta memberi hidup dan kedamaian, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam istirahat Allah masih berlaku. Karena kabar kesukaan itu diberikan juga pada kita, sama seperti kepada nenek moyang kita. Tetapi sabda pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh seiring dengan pertumbuhan mereka, sebab mereka tidak beriman. Tetapi kita yang beriman akan masuk ke tempat istirahat seperti yang dikatakan Allah. Aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat peristirahatanku. Hal ini dikatakan Allah, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu ayat kitab suci, pada hari ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Dan dalam kitab suci yang sama kita baca, mereka akan masuk ke tempat peristirahatanku. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke peristirahatan itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan saya, friend. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Karya Allah telah kami dengar dan kami ketahui, dan ceritakan kepada kami oleh para leluhur. Kami meneruskannya kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian pada Tuhan dan kekuatannya, serta perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Supaya anak cucu mereka menceritakan pula pada anak turunan mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang teguh pemerintahannya. Semoga karya Allah jangan dilupakan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari setelah Yesus datang ke Kafarnaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang berkerumun sehingga tidak lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus bersabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa seorang lumpuh, digotong 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya menghadap Yesus karena orang banyak. Maka mereka membuka atap di atas Yesus. Setelah terbuka, si lumpuh diturunkan terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk pula beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu?
Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus langsung tahu isi hati mereka, bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata, "Mengapa kalian berpikir begitu dalam hati? Mana lebih mudah mengatakan si lumpuh, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi agar kalian tahu bahwa di dunia ini Putra Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada si lumpuh, "Aku berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan pulanglah ke rumah." Si lumpuh pun bangun dan mengangkat tilamnya dan keluar. Disaksikan orang banyak, mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dunia ini Putra Manusia memiliki kuasa mengampuni dosa. Orang dapat saja memberi batu sandungan ketidakpercayaan, namun sebaliknya dalam tingkah lakunya tampak betapa dalam imannya. Bagi Yesus, iman demikian itu sudah cukup untuk mengampuni dosa. Si lumpuh juga merupakan tanda kuasa ilahi. Tanda ilahi itulah boleh dibuang atau diterima dengan iman. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah semua orang yang sakit dan selamatkanlah semua orang yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan diberikan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami sumber kebijaksanaan, berilah kami kebijaksanaan berkat roti anggur ini. Berilah kami roh Yesus yang melalui anggur ini mengendaki bersatu dengan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu, perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa." Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah, dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai.
Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripadamu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tundukkan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Kita doakan jiwa Kristus. Jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami, dalam luka-luka, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajar, terimalah kami, supaya bersama Roh Kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Seorang Nabi Agung telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur atas sukacita yang Kau anugerahkan kepada kami dengan perantaraan Yesus Putra-Mu terkasih. Kami mohon dampingilah dan bimbinglah kami memasuki kerajaan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Seluruh hidup kita, pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini selalu limpahi berkat perlindungan, keselamatan dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih, selamat sore.